Ini kita hari ini keliling semua, kita disinfektan di jalan, rumah ibadah, dan di rumah pendidikan. Nanti besok yang ditugas ya. Halo. Ya, saat ini lagi bersama tim COVID atau Satgas COVID Kabupaten Merauke. Menjelang new normal ini, beberapa titik sentral yang menjadi fasilitas umum dikunjungi oleh Bapak Bupati kita untuk diadakan penyemprotan disinfektan agar supaya benar-benar dijamin kondisi lingkungan benar-benar steril untuk dapat ditempati atau dipergunakan sebagaimana mestinya. Ya, bersama pastor dari gereja katedral. Nanti Mas Agus tolong minuman dingin itu disiapkan anak-anak. Iya. Itu yang mau. Baik, Pak Bupati. Siap, Pastor. Terima kasih semuanya ya. Ya. Ada di mobil tuh ini. Silakan. Kita SMK kalau ini Masjid Raya Sudah dihubungi. Masjid Raya baru putar SMK, baru kantor polisi. Kalau begitu tadi kok ke sana kok ke kantor bupati, tapi jauh sekali kan. Gampang. Sini. Ya, baik saudara, setelah dari katedral, tim gugus tugas dengan jadwal kegiatan penyemprotan beberapa fasilitas umum akan beranjak ke Masjid Raya. Masjid Raya Al-Aqsa Merauke di Jalan Para Komando, dan kita akan menuju ke sana saudara, sambil di dalam perjalanan ini tim mengadakan penyemprotan di jalan seputar Jalan Raya Mandala. Oke, lanjut. Untuk diketahui bahwa ini update data COVID-19 Kabupaten Merauke, alhamdulillah masih tertinggal satu dari sekitar 15 kasus yang terjadi di Kabupaten Merauke. 16 kasus ya? 15 kasus, dan 14 kasus sudah ditangani secara baik dan pada akhirnya sudah bisa dipulangkan ke rumah atau sembuh. Ini menjadi sebuah prestasi tersendiri bagi tim medis yang berada di Kabupaten Merauke, karena diketahui bahwa Rumah Sakit Merauke adalah merupakan salah satu rumah sakit rujukan
yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan di wilayah Indonesia Timur, sehingga untuk klaster seperti wilayah Kabupaten Mapi, Bovendigul, Asmat, dan sekitarnya bisa atau ditangani langsung di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke. Dan sekedar informasi buat saudara bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke ini sebenarnya lagi dirawat yang dari Kabupaten Boven sekitar 5 pasien, dan kita berharap bahwa dari kerjasama pemerintah Bovendigul dan Kabupaten Merauke ini bisa mengupayakan yang terbaik agar tidak menjadi sebuah persoalan baru bagi masyarakat Kabupaten Merauke yang sementara ini menuju jalur hijau. Dan ada informasi tambahan buat saudara bahwa di Merauke saat ini, kalau tadinya pemeriksaan sampel darah untuk menentukan hasil positif atau negatif dilakukan di Jakarta dan kemudian di Jayapura, untuk diketahui bahwa di Merauke sudah dapat dilakukan pemeriksaan secara cepat yang namanya alat TCM atau tes cepat molekuler, yang dapat dilakukan dalam hitungan jam, dapat diketahui pasien terinfeksi virus corona atau tidak, sehingga kita tidak perlu lagi mengirim sampel ke Jakarta atau Jayapura yang tentu untuk mengupdate data virus ini cukup terhambat. Dan diketahui bahwa sejauh ini belum ada terinfeksi, dan ini mudah-mudahan dapat dipertahankan. Dan informasi dari rumah sakit bahwa di dalam 1 hari itu bisa dilakukan tes TCM sebanyak 16 orang, dan ketersediaan peralatan atau alat bantu tes TCM ini berjumlah sekitar 160 set yang dapat dilakukan terhadap 160 kasus, dengan rata-rata pemakaiannya dalam sehari itu berkisar 16 set. Ini kemarin baru di launching dari Rumah Sakit Umum Merauke oleh Bapak Bupati Kabupaten Merauke, Bapak Frederikus Gipse SEMC. Sebuah terobosan yang tentu dilalui beberapa tahapan-tahapan yang membutuhkan ahli dan perlakuan khusus. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk memasang alat tersebut saja membutuhkan beberapa tenaga medis profesional datangkan dari Jakarta untuk instalasi peralatan tersebut. Dan ruangan yang dipergunakan pun benar-benar steril, jauh dari tempat perawatan pasien umumnya, sehingga benar-benar rumah sakit sudah memberikan jaminan bahwa rumah sakit untuk ruangan tes TCM tersebut betul-betul terisolasi dari kekhawatiran kita akan terjangkitnya virus atau pasien baru. Nah saudara, sementara ini kami sudah berada di Jalan Parakomando, tepatnya di Pasar Buah, menuju Masjid Raya Al-Aqsa Merauke, untuk selanjutnya dilakukan penyemprotan oleh tim Satgas Covid Kabupaten Merauke di bawah pimpinan Bapak Bupati, secara langsung menuju era baru atau new normal. Kita berharap Merauke akan menjadi salah satu contoh bagaimana penanganan secara cepat, karena untuk diketahui hari ini juga tim solusi dan beberapa dinas terkait telah diminta untuk melakukan visual terkait dengan penanganan COVID yang dirasa sangat memotivasi daerah lain. Ini perlu kita banggakan, karena lewat video conference kemarin
secara langsung disampaikan oleh Kementerian Merauke dikategorikan sebagai daerah yang level 2 yang sebelumnya berada dari level merah, namun sekarang sudah berada di level hijau atau level 2 yang memang masih tersisa satu pasien yang dirawat. Kita berharap mudah-mudahan Merauke menjadi kabupaten ketiga setelah Membramo Tengah yang hari ini sudah clear, kemudian Supiori, sehingga Merauke akan menjadi daerah ketiga yang juga benar-benar clear dari virus corona atau COVID-19. Baik saudara, sudah berada di seputaran Masjid Raya dan kita akan masuk untuk melihat koordinasi penyemprotan untuk karena memang kita ketahui bahwa untuk tempat-tempat sosial dan peribadatan lainnya akan segera dikondisikan untuk bisa melakukan ibadah-ibadah sebagaimana biasanya, sehingga tentu ini menjadi perhatian Bapak Bupati untuk dilakukan penyemprotan agar benar-benar kita semuanya terhindar dari segala persoalan yang nampak di sana. Bapak Bupati sudah menginstruksikan untuk mobil damkar ini bisa masuk ke pekarangan masjid. Dia masuk lewat mana? Damkar bisa muter. Damkar bisa muter. Oh iya. Damkar bisa muter. Damkar nanti putar di kita izin nanti satu kali Pak. Lihat Bapak Bupati sudah. Nanti yang di dalam teman-teman hanya harus buka sepatu kan. Kita tadi dari katedral dulu. Dari katedral baru Masjid Raya sampai ke Presiden. Keliling ya. Dari luar aja. Iya, luar saja. Nanti bilang mereka keliling semua. Ini harus buka sepatu lagi. Ya ini. Ya, nampak di kejauhan saudara bahwa tim penyemprot yang menggunakan APD secara lengkap sudah beraksi. Yang sana yang lain kita keliling yang ini, yang Brimob polisi keliling. Sudah langsung mengambil langkah dengan penyemprotan manual. Sementara damkar masih dipersiapkan. Mas cari minuman dingin dulu. Supaya sebentar sambil jalan minum. Aduh, jangan gerakan lambat. Tadi juga pakai itu. Terus pakai ini juga. Berat APD Pak. Iya, APD itu pakai ini apa? Untuk tangki untuk penyemprotan berat Pak. Jadi ya betapa kita kerja ya begitu. Demi warga Merauke, masyarakat Merauke. Lembaga-lembaga keagamaan, nah kita coba untuk membiasakan diri dari sekarang. Ketika nanti sudah mulai tahap demi tahap dibuka, warga juga atau masyarakat juga sudah mulai terbiasa. Terutama protokol COVID ini yang harus kita jalankan supaya semua bisa menerima dengan sesama. Itu kira-kira dia punya intinya. Kemarin kita meninjau kesiapan, hari ini kita disinfektan. Nah, disinfektan, kemudian kita buat edaran dan instruksi untuk kemudian persiapan ibadah. Terima kasih Pak, atas nama jamaah dan pengurus masjid kita berfasilitasi untuk menyempurnakan itu. Insyaallah kami bisa beribadah dengan tenang dengan segala protokol kesehatan yang ditetapkan. Insyaallah kami akan menjalankan.
Ya, sebagaimana diketahui tadi bahwa Bapak Bupati melakukan ini setelahnya mungkin ada surat edaran untuk kemudian tempat-tempat ibadah ini akan dibuka secara umum dengan tetap mempertahankan tata cara beribadah dengan protokol kesehatan. Selepas dari Masjid Raya, saudara, kita akan berkunjung ke SMK sudah katanya. SMK Negeri 1. Mereka menunggu. SMK Negeri 1 yang sudah meminta untuk rombongan Bapak Bupati ini melakukan penyemprotan disinfektan di sana. Ini penyemprotan pada tiang-tiang yang sering dipakai atau dipegang. Iya, bahan lagi. Iya, sehingga kita langsung. Asal. Oh, itu nenek. Saya telepon langsung datang. Bapak Imam, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bapak ini kebetulan kita live ini, jadi mungkin tanggapan Bapak selaku pengurus juga atau pengurus juga. Ya. Nah, gimana tanggapan Bapak Ya, tentang keinginan Pemda Kabupaten Merauke untuk kembali membuka ini secara normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan? jadi saya imam dan jamaah Masjid Raya Al-Aqsa Merauke sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah dan segenap aparatnya yang telah memfasilitasi kami dengan membuka kemudahan untuk beribadah. Dan alhamdulillah kita bisa beribadah dengan tenang dengan tetap menjalani protokol kesehatan COVID-19. Dan terima kasih hari ini juga Pemda memfasilitasi untuk penyemprotan disinfektan di Masjid Raya. Selama ini mungkin ada menjalankan bagi sebagian orang, bagaimana tata cara pelaksanaan selama ini? Apakah di masjid mempersiapkan penyemprotan juga atau ada lain-lain hal? Ya, untuk sementara kami hanya mempersiapkan alat pengecekan suhu. Oh, pengecekan suhu Ya, juga ada. pengecekan Jadi suhu. setiap jamaah datang Ya, pengecekan jadi, suhu. ya memang belum maksimal penggunaannya, tapi kami sudah mempersiapkan ada 4 alat pengecekan suhu yang sudah kita siapkan. Pengecekan suhu. Dan ada rencana untuk mempersiapkan bilik penyemprotan bilik. untuk setiap jamaah masuk melewati bilik-bilik Oh yang ya, semacam room disinfektan Ya, begitu ya. disinfektan, ya. Spire itu ya. Ya. Selain cuci tangan seperti ini juga. Ya. Cuci tangan cuma satu atau beberapa disiapkan? Ya, di sini kami siapkan ada 3 untuk tabung ini, dengan ada juga di tempat wudhu sebelum berwudhu juga melaksanakan cuci tangan baru masuk ke dalam masjid. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Imam. sama-sama, terima kasih. Salam buat semuanya. Ya, dan saudara, kita kembali lagi. Itu tadi pernyataan dari Bapak Imam selaku Imam Besar di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Ini kalau yang berbaju hijau adalah Bapak Ilham, Bapak Ketua PKM Masjid Raya, berdampingan dengan Bapak Bupati Al-Aqsa Merauke, dan ini bendahara PKM yang berada di sisi Bapak Faisal. Ya, tentu ini ya. Makasih Ya. masyarakat. Kami minta dukungan masyarakat untuk 10 langkah pemulihan dan persiapan menuju Merauke baru, new normal atau tatanan Merauke, relaksasi konteks ala Papua. Hari ini kita pemerintah daerah bersama dengan TNI Polri, Brimob, dan juga semua Polres dan juga TNI dan Pemda melakukan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah ibadah dan lembaga pendidikan dalam rangka mempersiapkan dan juga mendukung untuk pelaksanaan peribadatan sesuai dengan
lembaga-lembaga keagamaan. Kita mohon dukungan, kita mohon kerjasama, kita semua harus menekan virus corona ini, COVID-19 ini. Untuk stagnan aja sudah 3 bulan ini hanya naik 1, 2, 3 turun. Dan kita berharap saudara-saudara kita yang nanti juga kalaupun kembali harus betul-betul memperhatikan protokol kesehatan supaya mereka sehat, kami juga senang dan keluarga juga bahagia dan kita semua dilimpahi berkat, kasih karunia, pahala dan nur dari Tuhan. Kira-kira itu yang kita ingin jalankan. Kita mau menuju ke SMK atau SMEA, SMK 1 dan kemudian SMP 1 dan kita kembali beraktivitas. Esoknya kita sesuai dengan jadwal dan kita langsung menjalani penyemprotan di kantor-kantor pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga agama dan pemukiman yang kita siapkan. Demikian. Pak, ada pertanyaan satu nih Pak, sebelum mungkin melanjutkan. Bagaimana dengan fasilitas umum seperti pasar dan toko atau swalayan Pak? Nah, kalau untuk fasilitas umum tetap kita akan menyediakan tempat cuci tangan dan juga hal-hal yang terkait dengan apa yang kita bisa laksanakan. Kita boleh lihat selama 3 bulan pasar ini berjalan baik. Jangan membuat ketersinggungan yang mengakibatkan kita jadi tidak harus. Tetapi sepanjang pengamatan kami ini berjalan baik, biarlah ini berjalan dengan tertib. Nanti mungkin kita pelan-pelan mengatur jaraknya saja. Jarak-jarak supaya tidak berjualan pada dekat-dekatan. Dan kemudian yang berikut adalah kita berharapan di toko-toko, warung-warung, kafe-kafe ataupun tenda-tenda yang mau berjualan atau pelaku usaha menyiapkan tempat cuci tangan, sabun dan juga pembatasan masuk di dalam toko tidak berlebihan dari jumlah orang di dalam toko, sehingga harmonisasi ini 10 langkah utama menuju Merauke baru dalam rangka bagaimana tatanan baru ini kita jalankan sebagaimana biasanya. Di Merauke harus bangga karena kita sudah terbiasa dari jam 6 sampai jam 11 malam. Jadi itu harus dijaga terus. Yang perlu kita jaga sekarang adalah siskamling, portal, dan juga jam malam supaya orang tidak keluyuran pada malam hari. Nah, itu yang mungkin kita laksanakan. Terima kasih Pak Bupati. Lanjut lagi dengan kegiatan selanjutnya. Mari. Ya saudara, itu penjelasan cukup detail dari Pak Bupati kita dan kami berpisah Pak. Ya. Bapak Ketua PKM, Bapak Imam. Ya. Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya dan saudara, luar biasa perhatian yang diberikan oleh Bapak Bupati kita terhadap bagaimana secepatnya untuk kita kembali hidup normal berdampingan dengan COVID atau berdamai dengan COVID-19 atau lebih dikenal dengan kata new normal, kehidupan baru. Kehidupan baru, virus ini tidak mungkin kita hilangkan atau musnahkan, tetapi mau tidak mau kita hidup berdampingan. Berdampingan dengan virus, dengan tentu menjaga pola hidup sehat. Aduh, virus-virus kan bikin apa? Pola hidup sehat dan tetap menjaga pola hidup sehat, makan, kemudian kebersihan lingkungan. Nah, ini saudara, tim masih berbagi minuman untuk sekedarnya menjaga kebugaran tubuh, karena kita ketahui bahwa imun tubuh di masa pandemi COVID ini tidak boleh menurun. Justru ketika dia menurun itu bisa mengakibatkan mudah terserang oleh penyakit ringan maupun berat. Nah, begitu kira-kira. Tim mulai bergerak, kelihatan Pak Wadan Satbrimob juga bersama-sama dengan Bapak Bupati. Kemudian dari kejauhan Bapak Bupati sudah memimpin paling depan dan kita jalan ya? Oke, Assalamualaikum. Loh, kenapa balik ke sini? Ya, ini tim kecil ya, Om Rahmat.
Dari Humas Protokoler kami terus ada untuk menyampaikan informasi aktual dan yang terupdate. Dan salah satu personel di belakang adalah David Kanakaimo. Selamat sore. Selamat Tetap sore. sehat. Ya. Ani David, bagaimana? Masih semangat? Siap masih. Untuk Masih. Kami new terus normal. masih semangat untuk menuju hidup new normal, ya, Om. siap new normal. Oke, baik. Dari kami Humas Pro Kabupaten Merauke menyampaikan sukses buat kita semuanya, tetap semangat. Kita lanjutkan perjalanan mengikuti tim Satgas Covid melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa titik sentral seperti fasilitas umum. Dan selepas dari Masjid Raya Al-Aqsa kami terus ke titik selanjutnya, yakni SMK 1 Negeri Merauke. SMK Negeri 1 Merauke yang ada di Jalan Raya Mandala, saudara. Karena dia sudah mulai menerima siswa-siswi baru, sehingga tim merasa perlu untuk memantau dan mengadakan penyemprotan disinfektan di sana, saudara. Bagi teman-teman yang punya usul untuk kemungkinan bisa dimasukkan ke tim Satgas tempat-tempat yang sekiranya dianggap sangat rawan, bisa memberikan tanggapan atau masukan, ya. Kami melakukan yang terbaik sebisanya dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Inilah yang bisa dilakukan oleh kita semuanya. Hah? Dan gangguan yang ada. Dari gangguan yang ada, gangguan Kamtibmas, gangguan lalu lintas. Kenyamanan terganggu tuh. Oh, kenyamanan terganggu. Kami berharap saudara-saudara terus mensupport, karena dengan support dan doa itulah yang bisa membuat tim ini tetap semangat. Anda di rumah, kami terus berjalan. Kalau Anda sudah keluar, tetap berhati-hati, pertahankan gaya hidup sehat dengan selalu mencuci tangan, menggunakan air yang mengalir, kemudian jangan lupa dengan sabun cuci tangan. Kuman ini tidak akan hilang, kuman ini akan bertahan. Mau tidak mau kita harus bergaya hidup sehat untuk kita bisa hidup berdampingan dan terus menjalankan aktivitas kita dari waktu ke waktu. Sekarang ini kita kan lagu dari Daidora, ya, sebuah lagu dari Mbiak. Ini Mbiak. Musik. Dan sampai 100 orang nonton. Saudara, di sisi kiri kalau saudara melihat ini saat ini lagi terjadi pembangunan saluran atau drainase atau got, selokan-selokan untuk dapat mengurangi terjadinya banjir-banjir di Kabupaten Merauke, karena kita tahu bahwa elevasi atau daratan Kabupaten Merauke ini sangat rendah, sehingga bila terjadi luapan air laut atau pasang, kemudian ditambah dengan hujan yang deras, ini bisa mengakibatkan terjadinya banjir di Kabupaten Merauke. Harapan kita mudah-mudahan dengan pelebaran saluran atau perbaikan saluran-saluran ini dapat mengurangi terjadinya banjir-banjir di Kabupaten Merauke. Dan saudara, kita sudah berada di seputaran SMK Negeri 1 Merauke.
Ya, nampak Bapak Bupati didampingi oleh Wadan Brimob. Oh, langsung dijemput dengan peralatan APD, luar biasa. Sebagian guru yang sedang bertugas. Ya, silakan. Mari. Sudah mau pulang, guru? Belum Pak, ditanya. Ya, nampaknya seperti SMK negeri ini sudah menggunakan APD lengkap. Ya, nampak bahwa Bapak Ibu guru sudah menggunakan helm pengaman diri, luar biasa. Ini sehari-hari dipergunakan ya Bu ya? Ya. Sehari-hari dipergunakan? Iya. Oh, luar Kita biasa. juga semua guru-guru pakai masker, tapi kan untuk sementara karena terbatas, jadi kita pakai yang Oh, gitu. Ini aktivitas sudah seperti biasa? belum. Ini kan kita mau daftar ulang, cuman kan kita membagi, maksudnya nggak semua langsung datang, karena kan kondisinya seperti ini kita harus batasi. Oh, begitu. Penerimaan siswa sudah dilakukan? Ini daftar ulang, kita kemarin penerimaannya lewat online. Online, luar biasa. Ini inovasi, jadi online supaya tidak terjadi perkumpulan ya. Terima kasih Bu. Ya, makasih. Ya, di sana sudah diadakan penyemprotan secara manual di sana. Bang Ignas, absennya kita kirim sampai bandara Semprot langsung kembali. Di mana? Pesan dulu. Kamu ya besok di sana. Ya itu makanya dia Lantai saja kah? Ya, kursi aja. Ibu permisi. Ya, mari Ibu. Ya. Ya, ini penyemprotan di ruang apa ini Bu? Oh, lab akuntansi ya. Ya, lab akuntansi. Jadi Pak Bupati memimpin Satgas untuk penyemprotan di sini. kalian. Tapi lihat dulu ini. Ini dijual. Oh, dijual. Tanya. Kalau dijual ini dibeli nih. Hari. Udah banget tidak? Ini kita lurus sampai bandara, semprotan habis kita makan langsung sudah. Masjid nanti dulu besok aja. Bikin jadwal semua. Nanti kita jadwal di itu. Ini kan simulasi dulu. Oh ya. Kepala sekolah mana? Oh, Pak Bupati tanya, kalau ini 1.500.000 ini diangkat semua. Betul. Ini bilang Pak Bupati tanya, kalau yang angin-angin itu satu pot 500.000 diangkat semua. Ya, saudara, kita lanjut lagi ke titik selanjutnya, ya ini di ke arah bandara. Lanjut ke arah bandara, mudah-mudahan peralatan atau
bahan material ini masih cukup sehingga kita bisa melanjutkan untuk tempat-tempat lain. Namun sekiranya tidak mencukupi, instruksi Pak Bupati untuk dilanjutkan besok dengan dijadwalkan secara baik. Jadwalkan secara baik untuk kemudian ditindaklanjuti untuk menuju new normal. Mari. Panggil teman lagi tuh ya. SMK bisa. SMK bisa? Oh ya. Bisa. Ya. Tetap semangat belajar. 1, 2, 3. SMK Bisa. Nanti kasih ingat ke sekolah ya. Kalau memang apa tinggi 500 kita angkat. Iya. Nanti kan dari dia sertifikat. Mantap ya Pak. Makasih Pak Ilham. Yo, dah. Iya, dah. Kasih ya. Iya. Ada yang mau daftar? Daftarnya secara online katanya. Tadi itu suruh Sudah daftar secara online. sudah Terus ini mau datang untuk? mau kasih formulir. Oh, daftar online tapi ngambil formulir secara manual. Iya. Oh, begitu. Dari SMP mana ini? SMP Muhammadiyah. Oke, silakan dilanjutkan ya. Yo, dengan tetap mempertahankan itu ya. Protokolnya ada bawa apa itu? Oh, bagus. Untuk cuci tangan ya? Ya, luar biasa. Oke. Ya, kita lanjutkan perjalanan. Ya. Saudara, ini masih dalam tahapan perbaikan dan bisa dilihat mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah selesai supaya Kota Merauke kembali menjadi indah, seindah-indahnya. Lanjut. Kalau tadi info di masjid Jumat sudah bisa. Jumat sudah bisa. Jadi informasi buat saudara-saudara, tuh hari Jumat kemungkinan sudah dapat dilaksanakan ibadah Jumat di masjid masing-masing dengan tentu menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebagaimana tadi dijelaskan di Masjid Raya bahwa ada 3 buah alat yang disediakan untuk mendeteksi suhu badan yang menurut aturan yang berlaku, jikalau Anda punya atau memiliki hasil suhu tubuh di atas 37 ya, 38 derajat, Anda tidak diperkenankan untuk melakukan ibadah di masjid atau tempat-tempat lain. Karena dengan suhu tubuh di atas 37 itu di atas rata-rata atau normal. Jadi 38, di atas 38. Demikian. Oh, ada pertanyaan. Belum bisa jawab karena kita dalam keadaan mengendarai kendaraan. Jadi sekarang ini berada di Jalan Raya Mandala, saudara. Terima kasih untuk kebersamaan saudara-saudara yang terus memantau info Solusi Merauke. Kami akan selalu hadir untuk memberikan informasi terkini, terupdate, dan terpercaya. Bagaimana pendekatan informasi oleh Pemda Kabupaten Merauke dengan masyarakat melalui media Facebook, media Instagram, kemudian YouTube, dan lain-lain. Kami upayakan memberikan. Ada siram di belakang. Oh, ada siram dulu. Oh, bisa. Kita bisa sambil memantau penyiraman.
Baik saudara, kembali lagi kita berjumpa di akun Facebook Info Solusi Merauke, dan Anda bisa bergabung di Humas Protokoler. Itu adalah merupakan fanspage ya. Fanspage ya? Fanspage-nya Humas adalah Humas Pro. Humas dan protokol. Humas dan Protokoler, bukan Humas Pro. Oh bukan, Humas dan Protokoler juga ada teman-teman kreativitas. Kita lihat ini. Ini Pak Bupati. Ya, saudara. Anda bisa bergabung bersama kami di Humas Protokoler Kabupaten Merauke, juga kemudian Info Solusi Merauke, ada juga Pemda Merauke, ada juga Pemda Kabupaten Merauke. Ya, bisa bergabung bersama kami dan kami disemprot, saudara. Ya. Bisa bergabung bersama kami untuk memberikan masukan maupun saran serta kritikan. Karena untuk diketahui bahwa pemerintah daerah butuh saran, pendapat serta kritik. Kritik pemerintah tidak alergi, tapi pemerintah membutuhkan itu untuk memperbaiki setiap langkah. Kritik pada tempatnya, ya kan? Jadi menulis semacam kami ini adalah kotak saran, kotak kritikan. Dikritisi di tempatnya, jangan ada akun Pemda tapi mengkritisi di luar, itu namanya gosip ya saudara ya. Jadi pendekatan pemerintah dengan masyarakat, bagaimana supaya pendekatan pelayanan informasi ini bisa dirasakan oleh masyarakat se-Kabupaten Merauke, sehingga informasi-informasi terpercaya itu bisa kita bangun bersama di sini. Hindari berita-berita hoaks, hindari berita-berita yang saling menjatuhkan, karena sebetulnya tidak terlalu menguntungkan bagi kita semuanya. Kita tetap memegang teguh moto kita, Isakut Bekai Isakut Kai, satu hati satu tujuan. Perbedaan itu adalah hasanah, perbedaan itu adalah kekayaan kita bersama, karena ketika kita bisa meramunya menjadi sebuah kebersamaan indah dan luar biasa. Kembali ke lapangan, saudara. Di belakang, di depan kami adalah mobil Satuan Brimob, dan di depannya adalah Bapak Bupati dan Damkar. Ya, oke. Mobil juga jaga jarak sambil penyemprotan, saudara. Ya. Dari Kementerian Dalam Negeri ada melakukan atau ada membuat sebuah lomba yang menggagas sebuah kegiatan untuk bagaimana setiap daerah memberikan inovasi di dalam menuju new normal. Nah, salah satu yang saat ini kita lakukan adalah merupakan upaya terbaik atau sebuah inovasi bagaimana tetap mempertahankan atau menjaga situasional kita dari penyebaran virus COVID ini dengan tetap melakukan penyemprotan di tempat-tempat yang dirasa riskan atau cukup berbahaya, karena fasilitas umum ini tempat berkumpulnya banyak orang yang tidak kita ketahui riwayat atau terjangkit atau tidak, yang kita sering namakan dengan OTG. Maka kita terus berwaspada. Salah satu inovasinya adalah terus melakukan upaya-upaya penyemprotan, sekalipun Merauke sudah dinyatakan berada pada level 2 atau level hijau daun. Hijau ke kuning. Hijau Kuning ke kuning ke Iya. hijau-hijauan. Kita lanjut ke bandara.
Ini sebuah indikasi bahwa kemungkinan bandara akan dibuka dalam waktu dekat. Iya, kalau kita sudah, mudah-mudahan ya. Ya. Ada surat. Perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa untuk melakukan atau membuka kembali akses udara maupun laut, ini adalah sebuah pertimbangan yang sangat-sangat diperhatikan di dalam pengambilan keputusan. Kenapa tidak? Karena di dalam persoalan membuka jalur ini kita sudah bisa mengambil hikmah dari Kabupaten Mimika misalnya dan Kabupaten Kota Jayapura. Dan kita ketahui bahwa Kota Jayapura begitu drastisnya meningkat dengan ditemukan beberapa penumpang kapal dan ABK yang mengalami atau terjangkitnya virus corona pada mereka, dan ini menjadi begitu cepat meningkatnya. Hari ini kalau tidak salah informasi, karena ini tiap hari update, kemarin waktu kami update itu masih 400 lebih dari 500 kasus tertinggi di Papua. Sementara penyembuhannya masih di bawah, dan dari rata-rata Merauke tergolong penanganan terbaik karena dari 15 kasus 14 sembuh dan 1 masih dirawat. Ini prestasi menurut beberapa pengamat. Hanya dari orang-orang yang peduli sajalah yang bisa terus menjaga ini menjadi lebih baik. PGT menuju Bandara Suta. Iya, Berapa lama? Iya, tujuan dari Suta. Naik dari Suta, tiba di Mopalama. Mola. Ya. Mopla. Jadi kita menuju ke Bandara Suta, di mana Anda naik di Suta berujung di Mola, Mopalama. Dan salah satu ikon Merauke juga adalah Tugu Garuda dan Rusa itu. Rusa terbang. Anda belum pernah lihat, cuma ada di sini, di Merauke. Rusa melayang. Rusa bisa terbang. Rusa bisa melayang, jangankan rusa. Piring saja bisa melayang. Wah. Pak Bupati mengarahkan untuk masuk di bandara sambil kita penyemprotan di sini dikenal sebagai tempat berkumpulnya anak-anak muda, atau kita sering namakan dengan geng-geng motor. Mobil saya hari ini disemprot banyak sekali, luar biasa. Terima kasih. Steril. Damkar steril. Tidak perlu kecucian mobil. Ya, bandara mulai berada, kelihatan beberapa petugas sudah mulai berada di sana untuk menyambut kedatangan Bapak Bupati dan rombongan disinfektan, penyemprotan disinfektan. Mudah-mudahan kita berharap besok bandara ini, atau kalau tidak salah tanggal 19 ya. Hari ini sebenarnya tanggal 10, tapi kondisi dari Jayapura, saudara, mohon maaf untuk saudara-saudara kita yang berada di luar daerah. Pemerintah sangat care dengan situasional seperti sekarang ini. Kami memahami, namun sangat berharap untuk pengertian, karena untuk kembali membuka jalur ini banyak sekali pertimbangan yang harus diperhitungkan, termasuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, Angkasa Pura, Bandara Mopa, Otoritas Bandara, kemudian Jayapura, Makassar, kota berangkat seperti Surabaya, Jakarta dan sebagainya. Ini harus dibangun koordinasi yang memang betul-betul kemudian melahirkan sebuah keputusan yang tepat. Jangan sampai keputusan-keputusan yang diambil untuk menyelamatkan beberapa orang yang karena keprihatinan dan kepedulian kita, sebagaimana didata berkisar sekitar 500 orang, namun sangat riskan terhadap masyarakat banyak yang ada di Kabupaten Merauke yang beribu-ribu ini.
Bayangkan saja kalau misalnya tiba sekitar 100 orang saja, bagaimana penanganannya di bandara, terutama di Bandara Merauke pintu masuk, kemudian sampai kepada masa karantina dan sebagainya. Pemerintah terus berupaya melakukan hal-hal terbaik dengan berharap saudara-saudara kita yang berada di luar sana mengerti dan memaklumi serta memahami situasional ini. Mudah-mudahan kita selalu berdoa untuk mencari solusi terbaik. Sekali lagi kami ingatkan bahwa yang akan kita perjuangkan untuk didatangkan maupun diberangkatkan itu volumenya terlalu kecil jika dibandingkan dengan kekhawatiran kita akan terjangkitnya penyakit ini, karena kita ketahui bahwa penyakit ini yang terjadi di Merauke seluruhnya berasal dari luar Kabupaten Merauke. Nah, bayangkan bagaimana 100 orang tiba dengan kondisi atau dianggap sebagai OTG, sekalipun mereka sudah bebas COVID menurut pemeriksaan swab dan lain-lain, tetapi di dalam masa perjalanan dari tempat berangkat sampai Merauke itu kan belum tentu kita jamin untuk benar-benar bebas dari COVID-19, karena tentu akan transit di beberapa titik yang kemudian kita khawatirkan bisa menjadi malapetaka baru. Mari kita terus berdoa untuk membantu pemerintah mengupayakan yang terbaik bagi kita semuanya. Ini Bandara Merauke terkini dan ya sangat berbeda dengan situasi-situasi sebelumnya. Jikalau bandara ini difungsikan kembali, tentu akan sangat membantu pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Merauke. Namun lagi-lagi semua ini kembali kepada persoalan saling memperhitungkan dampak terbaik bagi yang datang maupun yang berada di Kabupaten Merauke. Bagi yang kangen lihat bandara, ini kondisi bandara saat ini. Saat ini yang beberapa maskapai terus melakukan operasional khusus seperti membawa logistik dan peralatan kesehatan bagi maskapai Sriwijaya maupun Garuda Airways ya, masih melakukan pendaratan di Mopa dan Hercules. Oh, rupanya kita bergeser ke mana ini? Ya, sepertinya sudah dilakukan penyemprotan di sekitar. Kemana? Ada? Mau rapat kah? Rapat di sana? Iya. Oh iya. Tadi Ada Susi? Iya. Yo, saya syuting kok sedikit ya, Susi. Iya. Setelah dipantau, Pak Bupati memanggil segera dinas atau kantor otoritas bandara, pemimpin dan stafnya untuk mengadakan rapat. Ya, ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil dalam waktu dekat ini, saudara. Kita lanjut ke kantor karena ada Pak Bupati ingin pertemuan dengan otoritas bandara. Ya. Apa tuh? Adik, kok tahu jalur tuh? Baik saudara, kami sekali lagi di akhir-akhir perjalanan ini kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara maupun
ada pernyataan-pernyataan yang kurang menyemangati situasi saudara-saudara, kami mohon maaf untuk semuanya. Isi Bapak. Mudah-mudahan ke depan masukan, kritikan ini menjadi perbaikan bagi kami semuanya untuk mempersembahkan sesuatu yang terbaik. Kami hanya berhasrat untuk memenuhi informasi yang baik, tercepat dan terpercaya. Percayalah bahwa saya di sini juga dikawal oleh Bung Sadono, dan jadi tidak mungkin kami berupaya untuk selalu yang Jual terbaik. obat. Ya. Hah? Jual obat. Jual obat terus. Dan demikian, saudara penonton di mana saja berada, terima kasih untuk 56 viewer yang masih terus bersama kami. Kita berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Salam kompak, salam sehat. Isakut beka, isakut kai. Satu hati, satu tujuan. Jangan lupa cuci tangan, cuci mulut, cuci mata, dan cuci semuanya agar Anda bebas dari segala kekhawatiran akan terjangkitnya virus corona COVID-19. Sampai jumpa, merdeka!